Kristus telah bangkit. Haleluya. Benar, Dia bangkit. Haleluya. Ia pun telah naik ke surga. Ke tatanya yang mulia. Haleluya. Agungkan kuasa namanya, malaikat bersujud, nobatkan Raja mulia dan puji Tuhanmu. Nobatkan Raja mulia dan puji Yesus Tuhanmu. Hai bintang-bintang fajar terang, bersoraklah terus, agungkan Dia yang menang dan puji Tuhanmu. Agungkan Dia yang menang dan puji Yesus Tuhanmu. Israel pilihannya, dosamu ditebus. Mesiasmu terimalah dan puji Tuhanmu. Mesiasmu terimalah dan puji Yesus Tuhanmu. Jemaat yang tak melupakan derita penebus, beri hormat di hadiratnya dan puji Tuhanmu. Beri hormat di hadiratnya dan puji Yesus Tuhanmu. Ibadah perayaan kenaikan Yesus Kristus ini berlangsung dalam nama Tuhan Allah yang mengangkat Yesus Kristus Tuhan kita ke dalam kemuliaan. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Hai segala bangsa, bertepuk tanganlah, elu-elukanlah Allah dengan sorak-sorai, sebab Tuhan yang maha tinggi adalah dahsyat, Raja yang besar atas seluruh bumi. Ia menaklukkan bangsa-bangsa ke bawah kuasa kita, suku-suku bangsa ke bawah kaki kita. Ia memilih bagi kita tanah pusaka kita, kebanggaan Yakub yang dikasihinya. Dia nobatkanlah Sang Raja penebus, bahana surga bergema
Dia nobatkanlah Raja sejahtera yang memerintah dunia, perang pun mereda. Di bumi terdengar pujian mulia kepada Dia yang besar, kekal kuasanya. Allah telah naik dengan diiringi sorak-sorai, ya Tuhan itu dengan diiringi bunyi sangkakala. Bermasmurlah bagi Allah, bermasmurlah. Bermasmurlah bagi Raja kita, bermasmurlah. Sebab Allah adalah Raja seluruh bumi. Bermasmurlah dengan nyanyian pengajaran. Allah memerintah sebagai Raja atas bangsa-bangsa. Allah bersemayam di atas takhtanya yang kudus. Dia nobatkanlah Sang Raja hidupmu, Sang maut dikalahkannya demi selamatmu. Muliakan namanya yang mati dan menang, memberikan hidup yang kekal, menghalau maut kejam. Dia nobatkanlah Sang Raja yang bakal, Pencipta alam semesta, sempurna dan megah. Hormati penebus yang agung mulia, Sang Anak Domba yang kudus, terpuji selamanya. Kita berdoa. Pada hari ini kami datang merayakan kenaikan Yesus Kristus ke surga. Kenaikan yang menjadi sebuah peristiwa peralihan dari karya Kristus di dunia menjadi karya gereja di dunia. Karena itu Tuhan, biarlah saat ini kami sebagai gereja-Mu dimampukan untuk menjalani karya kami di dunia ini dengan berlandaskan firman-Mu. Mampukanlah kami pada hari ini untuk merenungkan firman Tuhan yang terus menguatkan kami, yang terus menopang kami dan memampukan kami untuk menghadirkan karya Allah, untuk melanjutkan karya keselamatan Tuhan di tengah dunia ini. Berfirmanlah ya Tuhan, karena kami siap untuk mendengarkan. Amin. Bacaan Alkitab dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama. Hai Theophilus, dalam bukuku yang pertama aku menulis tentang segala sesuatu yang dikerjakan dan diajarkan Yesus sampai pada hari Ia terangkat. Sebelum itu Ia telah memberi perintahnya oleh Roh Kudus kepada rasul-rasul yang dipilihnya. Kepada mereka Ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda Ia membuktikan bahwa Ia hidup. Sebab selama 40 hari Ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Pada suatu hari ketika Ia makan bersama-sama dengan mereka, Ia melarang mereka meninggalkan Yerusalem dan menyuruh mereka tinggal di situ menantikan janji Bapa, yang demikian katanya, telah kamu dengar daripadaku.
Sebab Yohanes membaptis dengan air, tetapi tidak lama lagi kamu akan dibaptis dengan Roh Kudus." Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka, dan berkata kepada mereka, "Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke surga." Injil Lukas pasal 24 ayat 44. Ia berkata kepada mereka, "Inilah perkataanku yang telah kukatakan kepadamu ketika aku masih bersama-sama dengan kamu, yakni bahwa harus digenapi semua yang ada tertulis tentang aku dalam kitab Taurat Musa dan kitab Nabi-Nabi dan kitab Mazmur." Lalu ia membuka pikiran mereka sehingga mereka mengerti kitab suci. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis demikian, Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Dan aku akan mengirim kepadamu apa yang dijanjikan Bapakku, tetapi kamu harus tinggal di dalam kota ini sampai kamu diperlengkapi dengan kekuasaan dari tempat tinggi." Lalu Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke sorga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Selamat merayakan kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Ya, hari ini kita merayakan salah satu hari raya dalam gereja, perayaan gerejawi yang cukup tua yang kita rayakan, yaitu kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan ini kita landaskan pada kesaksian Alkitab. Tapi kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Baru khususnya, kisah kenaikan Tuhan Yesus ini hanya dikisahkan oleh penulis Lukas. Jadi penulis Lukas ini kan dia menulis Injil Lukas dan Kisah Para Rasul. Nah, dan di dua kitab itu dia menuliskan kisah tentang kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Nah, Injil-Injil selain Injil Lukas tidak mencatat kisah tentang kenaikan. Kalau kita baca Injil-Injil lain, mungkin ada di Injil Markus, tapi itu hanya sedikit, tidak catatannya tidak secara detail, dan itu juga merupakan bagian yang ditambahkan kemudian pada Injil Markus. Jadi Injil Markus itu hanya berhenti pada pasal 16 ayat 8, kemudian itu teks aslinya, kemudian dia ditambahkan lagi, kemudian baru ada kisah tentang kenaikan sedikit sekali. Tetapi yang sangat detail menuliskan tentang kisah atau peristiwa kenaikan Tuhan Yesus adalah si Lukas ini, baik dalam Injilnya maupun dalam Kisah Para Rasul. Nah, menariknya, sekalipun
kisah ini atau peristiwa tentang kenaikan Yesus ke surga ini ditulis oleh satu orang yang sama, ya si Lukas ini, tapi ada perbedaan yang cukup signifikan antara kisah kenaikan di Lukas dan kisah kenaikan dalam Kisah Para Rasul. Kalau dalam Injil Lukas, dia menjadi sebuah penutup. Ini penutup bukunya Lukas nih, penutup buku Injil Lukas. Sementara kalau dalam Kisah Para Rasul, kenaikan ini menjadi pembuka cerita, menjadi awal bukunya. Dia bab 1 lah kira-kira. Nah, selain perbedaan itu, kronologinya pun berbeda. Kalau kita membaca Kisah Para Rasul, kenaikan Yesus terjadi 40 hari setelah Paskah. Setelah Yesus bangkit, lalu 40 hari dia berada menampakkan diri kepada murid-muridnya, lalu kemudian dia naik ke surga. Dan itu yang menjadi tradisi kita sampai saat ini, dan kita merayakan kenaikan Yesus Kristus 40 hari setelah Paskah. Nah, tapi kalau kita baca dalam Injil Lukas, kenaikan Yesus Kristus terjadi pada hari Paskah itu juga. Jadi kalau kita baca, kita perhatikan baik-baik, setelah Yesus bangkit di pagi hari, sore harinya dia menampakkan diri kepada Kleopas dan temannya dalam jalan ke Emmaus, sampai akhirnya dari Emmaus mereka balik lagi ke Yerusalem saat itu juga, dan ketemu sama murid-muridnya, sama murid-murid yang lain. Mereka menyampaikan kabar sukacita itu, dan saat itu, setelah itu Yesus datang minta makan sama mereka, dan setelah itu Yesus naik ke surga. Jadi kalau mau dibilang kenaikan dalam perspektif Injil Lukas terjadi pada hari Minggu Paskah sore atau malam, setelah Kleopas temannya kembali dan bersaksi kepada para saudara. Nah, apa yang membuat kedua satu kisah dalam dua buku ini berbeda, padahal penulisnya ya satu orang itu aja, padahal penulisnya sama. Nah, dari cara Lukas menempatkan kisah ini dalam kedua bukunya, dalam Injil Lukas maupun dalam Kisah Para Rasul, terlihat bahwa peristiwa kenaikan Yesus ke surga ini adalah peristiwa yang penting bagi Lukas. Peristiwa ini menjadi awal dan juga menjadi akhir. Dia menjadi akhir dan awal, menjadi penutup dan menjadi pembuka. Kita lihat dari perspektif Injil Lukas. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga jelas merupakan akhir kisah. Dia merupakan penutup, endingnya, akhirul kalam. Dia penutup kisah, akhir kata-kata terakhir. Nah, kisah di Injil Lukas yang diawali dengan kelahiran Yesus ke dunia, lalu pelayanannya di tengah dunia, lalu penderitaannya, kematiannya, lalu kebangkitannya, kini diakhiri dengan kenaikan ke surga. Injil yang berawal dengan kedatangan Yesus ke dunia, diakhiri juga dengan kepergian Yesus dari dunia. Namun penutup kisah itu menjadi awal atau menjadi pembuka bagi kisah yang lain. Jadi dalam Injil Lukas dia menjadi penutup, tapi bagi Kisah Para Rasul dia menjadi pembuka. Peristiwa kenaikan Yesus ke surga menjadi kisah pembuka para rasul, kisah para rasul dan karya mereka di dunia. Bahkan kita bisa bilang bahwa ini juga menjadi kisah pembuka gereja. Pembukaan bagi kisah gereja. Penulis Lukas menjadikan kisah kenaikan Yesus ini sebagai peralihan dari karya Yesus di tengah dunia ke karya murid-murid atau karya gereja di dunia. Jadi ada peralihan nih dari Yesus yang berkarya di dunia lalu menuju ke murid-murid dan juga gereja yang berkarya di dunia. Injil Lukas dan Kisah Para Rasul menceritakan peristiwa kenaikan Yesus pada waktu itu duduk makan bersama dengan murid-muridnya. Ya, mengajar mereka, mengajar akan kitab suci, serta kemudian menyuruh mereka untuk tinggal di Yerusalem dan memberikan mereka petunjuk-petunjuk yang terakhir. Nah, hanya saja yang berbeda dalam Kisah Para Rasul, para murid bertanya tentang masa depan. Mereka bertanya tentang pemulihan Israel pada hari akhir. Kapan waktunya? Jawaban Yesus adalah, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu, tetapi kamu akan menjadi saksiku. Seolah-olah Yesus mau berkata, jangan pikir soal hari yang nanti, jangan pikir soal
hari akhir nanti, soal masa depan dan lain-lain itu. Tetapi karya keselamatan Allah di tengah dunia ini harus dilanjutkan saat ini. Kamu tidak perlu tahu masa dan waktu, tapi kamu harus menjadi saksiku sekarang. Apa yang ditanyakan oleh murid-murid, yang dipikirkan oleh mereka ini adalah tentang ya kapan Tuhan akan datang, kapan Tuhan akan memulihkan Israel, kapan hari penghakiman itu datang. Tapi Yesus bilang, kamu gak perlu tahu. Nah, pemikiran mereka, pertanyaan mereka ini agak mirip dengan apa yang dipikirkan oleh dan ditanyakan oleh beberapa orang Kristen pada masa-masa kini, masa-masa sekarang ini. Kondisi wabah COVID-19 di tengah dunia ini sedikit banyak menggoda orang Kristen untuk berpikir tentang akhir zaman. Saya beberapa kali mendengar ada orang yang menjadi nabi atau malah menjadi dukun ya, dengan nubuat-nubuat akhir zaman, dengan ramalan-ramalan akhir zaman, lalu mulai mengait-kaitkan bahwa wah, ini penyakit, ini wabah penyakit, ini adalah tanda-tanda akhir zaman, tanda-tanda bahwa dunia ini akan dihancurkan, bahwa orang saleh kita akan diangkat ke surga. Dan ini sebuah perspektif yang selalu terjadi ketika ada wabah, ketika ada bencana, ketika ada peperangan, itu selalu orang akan mikir ke situ. Maka dalam wabah COVID-19 ini nggak heran ketika ada orang juga yang mengait-kaitkan dengan akhir zaman. Wah, ini bumi udah semakin hancur dan akan dihancurkan, lalu kita orang-orang percaya ini akan menuju ke surga. Yang menjadi masalah dengan nubuat-nubuat ini, dengan spekulasi-spekulasi akhir zaman ini adalah semua orang ingin pergi ke surga dan meninggalkan dunia yang menurut mereka sudah rusak ini. Dalam kondisi putus asa akibat wabah yang entah kapan selesainya, yang tidak kunjung selesai ini, banyak orang yang merasa sudah tidak lagi sanggup hidup di dunia ini. Saya mau pindah aja dari dunia ini, saya mau pergi aja ke surga. Bentar lagi juga Tuhan datang, bentar lagi juga akhir zaman. Bapak Ibu Saudara, mentalitas seperti ini kurang lebih juga dimiliki oleh para murid. Mirip-mirip lah. Ketika Yesus naik ke surga, mereka menatap ke langit, mereka terpesona dengan yang di atas, sampai lupa pada tanggung jawab mereka yang di bawah. Jadi setelah menerima pengutusan Yesus untuk menjadi saksi di Yerusalem, ke seluruh Yudea, lalu ke Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Setelah Yesus mengutus mereka, Yesus naik ke surga. Mereka saat itu juga mereka lupa, karena mereka terpana memandang ke langit. Mereka terpana melihat ke langit. Langit itu dalam bahasa Yunaninya Uranos, sama artinya dengan surga. Jadi langit dan surga, Uranos dalam bahasa Yunani. Jadi ketika itulah mereka terpana dengan langit, mereka terpana dengan surga. Dan saat mereka sedang memandang melihat ke langit dengan terpesona itu, datanglah dua orang berpakaian putih menghampiri mereka dan berkata, "Mengapa kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang sekarang naik, dia akan datang kembali." Jadi kehadiran dua orang yang berpakaian putih ini menyentak murid-murid, menyadarkan mereka bahwa Kristus akan datang kembali ke tengah dunia ini. Karena itu lakukanlah tanggung jawab pengutusan kalian di tengah dunia ini. Jadilah saksi sampai ke ujung bumi. Ingat yang Yesus katakan tadi adalah jadilah saksiku. Bukan kita terpana dan terpesona akan surga sampai lupa tanggung jawab kita di tengah dunia ini. Bapak Ibu Saudara, orang Kristen di tengah wabah seperti ini banyak yang berfokus pada surga. Mereka berpikir bahwa saat ini kita menderita di tengah wabah. Ini adalah tanda-tanda akhir zaman, dan kita berharap sebentar lagi kita diangkat ke surga, meninggalkan dunia yang penuh celaka ini. Orang-orang ini lupa dengan pengutusan mereka ke dalam dunia. Mereka juga lupa bahwa Kristus akan datang ke dunia ini. Dan karena itu orang Kristen punya tanggung jawab untuk mempersiapkan kedatangan Tuhan kembali ke dunia, dengan cara menjadi saksinya, mengerjakan damai sejahtera, mengusahakan kebaikan, memperjuangkan keadilan,
menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Karena apa? Karena peristiwa kenaikan Yesus Kristus ke surga adalah peralihan dari karya Yesus di dunia ke karya gereja di dunia. Ia menjadi akhir kisah Yesus di dunia, tetapi menjadi awal bagi kisah gereja di dunia. Kenaikan Yesus bukan dimaksudkan supaya pengikutnya jadi pengen ke surga juga ngikut dia, tapi justru untuk melanjutkan karyanya di tengah dunia. Itu makna kenaikan Kristus ke surga. Karena itu saudara, hari ini kita diajak untuk menyuarakan kabar baik dalam sukacita. Inilah tema kita. Tema ibadah ini suarakan kabar baik dalam sukacita. Kita diajak bukan untuk terpana dengan surga dan lari dari dunia, tapi untuk berkarya di dunia dengan segala pergumulannya. Dunia saat ini diliputi duka cita, kesedihan, kesulitan, dan ketakutan. Dunia saat ini penuh dengan hal-hal yang membuat kita khawatir. Banyak di antara kita yang secara langsung atau tidak langsung terdampak oleh wabah COVID ini. Ada orang yang mengalami usahanya semakin sulit. Para pekerja dirumahkan atau di PHK. Ada yang sakit dan yang meninggal dunia. Bahkan kita sering mendengar kabar-kabar, berita-berita yang menjatuhkan iman kita, menjatuhkan mental kita, menjatuhkan pengharapan kita. Kabar-kabar buruk, kabar-kabar negatif yang membuat banyak orang putus asa, putus harapan. Dan dalam kondisi seperti inilah dunia butuh kabar baik. Bapak Ibu Saudara, sudah terlalu banyak kabar buruk yang kita dengar hari-hari ini. Sudah terlalu banyak berita-berita yang negatif yang kita dengar. Karena itu kita perlu memberitakan berita-berita yang positif. Kita perlu menyuarakan kabar baik itu. Ada banyak caranya. Kita bisa menolong saudara-saudara kita dengan berbagi. Kita bisa menyapa mereka melalui pesan-pesan singkat yang menguatkan. Memberitakan kabar baik, menyebarkan kabar baik, bukan lagi kabar ketakutan dan kematian, tetapi kita memberitakan bahwa ternyata dalam kondisi seperti ini alam kembali memulihkan dirinya. Bahwa ketika kita banyak manusia ini kita diam di rumah, kita melihat bagaimana alam memperbarui dirinya. Ada udara segar yang kita hirup, ada langit yang cerah yang kita lihat, ada kebaikan yang bisa kita lihat dari orang-orang yang mau berbagi, mau memberi, mau menyisihkan hartanya kepada orang-orang yang membutuhkan, mereka yang terdampak COVID ini. Ada banyak berita baik yang bisa kita bagikan. Ada banyak kabar baik yang bisa kita suarakan. Bukan menebar ketakutan dengan segala nubuat-nubuat kehancuran dunia atau janji-janji surga yang mungkin sangat mengecewakan. Tapi berbagi sukacita, berbagi pengharapan, dan terus melakukan kebaikan. Saudara, tugas kita adalah melanjutkan kisah Injil. Injil sendiri berarti kabar baik kan. Jadi ketika Yesus naik ke surga, kisah Injil Kristus di dunia berakhir, tetapi kisah Injil gereja di dunia dimulai. Kisah kabar baik Yesus Kristus dilanjutkan dengan kisah kabar baik gereja Tuhan. Kisah kabar baik kita, Injil yang kita wartakan, Injil yang kita suarakan sampai Tuhan datang kembali ke dunia ini. Tuhan menyertai kita. Amin.
bersama umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman Rasul kita yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita yang dikandung dari Roh Kudus, lahir daripada anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana yang akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk hari ini, hari di mana kami boleh kembali merayakan kenaikan Kristus ke surga, kenaikan yang menjadi tonggak peralihan karya Kristus di dunia menjadi karya kami, gereja di tengah dunia ini. Karena itu Tuhan, pada saat ini kami hadir sebagai gereja dalam kondisi kami yang sulit untuk bersekutu bersama di suatu tempat, namun hati kami tetap menyatu dan terarah kepadamu, kepada Allah yang terus mempersatukan kami, yang terus memelihara kami untuk melanjutkan karya kami di tengah dunia ini. Sekalipun ada banyak kendala dan halangan yang kami alami, ada banyak rintangan yang membuat kami cenderung berputus asa, tapi kami percaya Tuhan, Engkau memberikan kebaikan, bahwa Kristus yang mewartakan kebaikan juga bagi kami, memampukan kami untuk memberitakan kabar baik itu dalam hidup kami. Karena itu ajarlah kami juga untuk mewartakan kabar baik itu bagi saudara kami yang sakit, yang lemah, mereka yang dalam pemulihan pasca operasi, mereka yang dalam perawatan. Biarlah mereka dapat menerima, menyaksikan kebaikan Tuhan dalam hidup mereka, sehingga mereka dapat terus berpengharapan. Terkhusus bagi mereka yang terinfeksi virus corona, Tuhan berikan kekuatan mereka, Tuhan mampukan mereka menjalani ini dengan keadaan dan pengharapan kepadamu Tuhan. Bagi mereka yang harus kehilangan keluarga, sanak saudara karena infeksi COVID-19 ini, Tuhan sertailah mereka. Tuhan berikan pengharapan bagi mereka. Mampukanlah mereka untuk melihat kebaikan dalam segala keburukan yang terjadi dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan bahwa Engkau tetap memberikan pengharapan bagi kami. Sudah banyak kesakitan, sudah banyak kesulitan dalam hidup kami. Karena itu ajarkanlah kami ya Tuhan untuk memberikan sebuah kenangan indah, memberikan sebuah memori-memori yang positif, memberikan kabar yang baik bagi generasi kami selanjutnya, melalui kehidupan kami yang terus bermakna, yang terus bermanfaat bagi sesama kami. Karena itu kuatkanlah dan mampukanlah kami sebagai gereja untuk berbagi dengan mereka yang terdampak secara sosial maupun ekonomi, mereka yang sangat membutuhkan pertolongan dan bantuan. Tuhan sertailah kami, mampukanlah kami untuk dapat berperan, berkarya juga untuk membantu dan menolong sesama kami. Bagi kami yang juga terdampak, kami percaya Tuhan terus memberikan pengharapan bagi kami. Tuhan menolong kami melalui berbagai cara, sehingga kami dapat terus percaya akan pertolongan Tuhan yang memampukan kami terus berjuang dalam hidup kami. Tuhan, kami berdoa juga bagi pemerintah kami dalam mereka menanggulangi wabah ini, dalam segala kebijakan mereka untuk kebaikan bangsa ini, untuk kesejahteraan rakyatnya. Tuhan sertailah mereka dalam segala kondisi, dalam setiap perjuangan mereka, beri hikmat pada mereka. Ada banyak berita-berita, ada banyak kebijakan yang membuat kami bingung sebagai rakyat, yang membuat kami tidak tahu harus bertindak apa, kami harus mendengarkan siapa. Banyak orang yang di jabatan pemerintahan yang
sering mengeluarkan kebijakan yang berbeda-beda sehingga kami bingung Tuhan. Karena itu Tuhan, berikanlah mereka hikmat untuk dapat berkoordinasi, untuk dapat bekerja sama dengan baik, melakukan yang terbaik untuk kebaikan bangsa ini. Kami berdoa bagi gereja Tuhan di seluruh dunia dalam pengharapan ketika kami harus bersekutu namun terpisah, ketika kami harus beribadah di rumah masing-masing. Tapi ibadah kami yang sejati justru adalah ketika kami hidup di tengah kehidupan kami sehari-hari, dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami, dalam perjumpaan kami dengan orang terkasih dan terdekat kami. Biarlah kami terus beribadah, mewartakan karya Tuhan. Tuhan, sertailah gereja-Mu di tengah dunia ini, biar kami pun dapat menjadi berkat. Dalam segala pergumulan kami, Tuhan menyertai kami. Dan karena itu Tuhan, kami bersyukur kepadamu. Dan biarlah Tuhan, firman-Mu yang menguatkan kami, juga memampukan kami untuk melanjutkan kisah Injil itu dalam hidup kami sehari-hari, di tengah dunia, di tengah masyarakat di mana Tuhan mengutus kami, Tuhan menempatkan kami untuk berkarya. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur untuk semua kebaikan yang terjadi dalam hidup kami, bahkan semua keburukan yang kami alami. Kami percaya dalam segala keadaannya itu Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Tuhan, kami berserah kepadamu, kami menyerahkan doa kami ini di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Majelis Jemaat dan PHBG 2020 telah membagikan pundi-pundi Paskah yang berupa celengan untuk jemaat dan simpatisan GKI Rungkut Asri. Pundi-pundi Paskah tersebut akan dikembalikan saat kondisi sudah memungkinkan untuk beribadah di gereja. Hasil dari persembahan pundi-pundi Paskah tersebut akan digunakan untuk biaya pengecatan gedung gereja. Kami mohon untuk partisipasi dan dukungan dari seluruh jemaat. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Marilah bersyukur kepada Tuhan atas kemurahan-Nya. Firman Tuhan mengajak kita, nyanyikanlah mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihi-Nya, dan persembahkanlah syukur kepada nama-Nya yang kudus. Di sini aku bawa Tuhan, persembahan hidupku semoga berkenan. Berapalah nilainya Tuhan dibandingkan berkat-Mu yang telah Kau limpahkan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan, tanganku yang kecil ya Tuhan, belum mencari makan sendiri ya Tuhan. Terimalah hatiku Tuhan, menjadi persembahan yang Tuhan berkenan. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Ajarkan kami mengingat yang kecil, berkati semuanya Tuhan, supaya persembahan tetap mengalir terus. Terimalah Tuhan, oh terimalah Tuhan. Kami bersyukur kepadamu, ya Allah, atas berkat-Mu melalui hasil bumi dan pekerjaan manusia. Biarlah persembahan kami menjadi alat untuk menghadirkan karya keselamatan-Mu bagi dunia ini. Ajarlah kami untuk hidup berbagi dengan seluruh ciptaan-Mu. Amin.
penguasa dalam dunia dan malaikat dalam sorga mengagungkan namanya, mengagungkan namanya. Yesus Raja Maha Kuasa, bersujudlah bangsa-bangsa dan menjadi muridnya, dan menjadi muridnya. Mesias harus menderita dan bangkit dari antara orang mati pada hari yang ketiga. Dan lagi, dalam namanya berita tentang pertobatan dan pengampunan dosa harus disampaikan kepada segala bangsa mulai dari Yerusalem. Kamu adalah saksi dari semuanya ini. Syukur kepada Allah. Yesus yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Terpujilah Kristus yang telah naik ke surga dan yang akan datang kembali. Terimalah berkat Tuhan dan jadilah berkat. Kiranya Yesus Kristus yang telah naik ke tempat tinggi memenuhi hati dan jiwa kita dengan kelembutan dan sukacita. Kiranya Ia hadir dalam setiap dimensi kehidupan kita untuk melindungi, menuntun dan menyertai kita. Kiranya Ia memperlengkapi kita dengan kekudusan dalam pikiran, perasaan, perkataan dan tindakan untuk berbagi kasih kepada seluruh ciptaan sampai Ia datang kembali.